Salam damai saudaraku, bertemu kembali dengan kami, Spiritual Journey Bali. Hari ini kami akan membahas tentang misteri reinkarnasi, yaitu suatu keyakinan bahwa seseorang yang telah meninggal, jiwa atau atmanya tidak ikut mati, yang mana jiwa itu akan terlahir kembali ke dunia menempati badan atau tubuh yang baru. Reinkarnasi sering dikaitkan dengan ajaran suatu agama atau kepercayaan. Di dunia ini ada beberapa agama meyakini adanya reinkarnasi, dan ada juga yang tidak mengenal reinkarnasi. Selanjutnya akan kami bahas pemahaman reinkarnasi dan 5 kejadian di dunia sebagai bukti nyata adanya reinkarnasi. Oke, sebelum lanjut, bagi saudaraku yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mengikuti video-video baru kami selanjutnya. Mari kita pahami apa yang sebetulnya dimaksud dengan reinkarnasi. Menurut beberapa sumber, reinkarnasi adalah kelahiran kembali aspek individu, baik kesadaran, pikiran, jiwa, atau beberapa entitas lainnya. Tergantung pada tradisi yang diyakini, seseorang dapat bereinkarnasi sebagai manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ataupun makhluk lain. Dalam banyak kepercayaan dan agama tertentu, setelah seseorang meninggal, jiwanya akan meninggalkan tubuh atau badan melalui mulut atau lubang hidung atau ubun-ubun. Jiwa ini akan membawa karmanya sendiri selama hidupnya dan akan diadili sesuai karmanya. Setelah itu, sang jiwa tersebut akan terlahir kembali, bisa sebagai manusia, hewan, atau binatang, tumbuhan dan makhluk lainnya sesuai dengan karmanya yang telah diperbuat selama hidupnya terdahulu. Di Afrika, yaitu di Venda, meyakini bahwa jiwa orang meninggal akan tinggal di dekat kuburan untuk waktu yang singkat, lalu mencari tempat peristirahatan yang baru di tubuh manusia lain, mamalia, atau reptilia. Demikian juga dengan orang-orang Yunani kuno yang beragama Orpik, meyakini bahwa jiwa dari orang yang sudah meninggal akan bereinkarnasi dalam tubuh manusia atau mamalia lainnya. Diyakini jiwa tersebut menerima pelepasan dari siklus kelahiran dan kematian, serta mendapatkan kembali keadaan murni seperti sebelumnya. Plato pada abad ke-5 hingga 4 sebelum Masehi percaya pada jiwa abadi yang mengalami reinkarnasi. Di Asia Timur dan Asia Selatan, terutama yang beragama Hindu, Jainisme, Buddha, dan Sikhisme, banyak yang meyakini akan reinkarnasi atau kelahiran kembali. Agama-agama tersebut memiliki kesamaan doktrin terkait karma dan hukum sebab akibat yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan seseorang di kehidupan sekarang akan memiliki efek di kehidupan berikutnya. Menurut kepercayaan agama Hindu, proses reinkarnasi atau dikenal dengan istilah Punarbawa
akan terus terjadi sampai seseorang mencapai moksa, yaitu menyatunya sang jiwa atau atma dengan Brahman atau Tuhan sendiri. Pandangan Hindu ini sama dengan pandangan yang diyakini oleh penganut agama Sikhisme. Di Hindu Bali sendiri ada upacara khusus untuk sang bayi yang baru lahir, yaitu upacara atau ritual untuk mengetahui jiwa siapa yang lahir kembali ke bayi tersebut. Biasanya ditanyakan ke orang pintar atau pemuka agama atau pemangku upacara untuk mengetahui jiwa siapa yang sebenarnya terlahir kembali ke bayi baru lahir tersebut. Dalam hal ritual tersebut, biasanya yang terlahir kembali itu dari leluhur sang bayi. Ada juga bisa dilihat dari ciri atau tanda lahir sang bayi. Terkadang sama dengan ciri-ciri salah satu leluhurnya yang telah meninggal. Dalam pandangan agama Hindu, jiwa atau atma sudah tidak memiliki identitas pria atau perempuan lagi. Jadi dalam kelahiran kembali ke bumi atau reinkarnasi bisa saja berubah. Waktu dulu orangnya adalah laki-laki, tapi kelahirannya kembali bisa jadi laki-laki atau perempuan. Dalam ajaran agama Buddha, meskipun menyangkal keberadaan jiwa atau diri yang tidak berubah, ajaran agama tersebut meyakini perpindahan karma yang diakumulasikan oleh individu dalam kehidupan. Karma orang yang meninggal tetap ada. Seseorang dapat terbebas dari karma melalui disiplin dan meditasi. Beberapa agama di Timur Tengah, Manikisme dan Gnotisme, serta gerakan keagamaan modern seperti teosofi juga mempercayai adanya reinkarnasi. Di zaman modern ini, sudah banyak penelitian ilmiah yang dilakukan seperti di Eropa dan Amerika untuk mengetahui kebenaran dari reinkarnasi tersebut. Di samping dilakukan penelitian secara ilmiah, ada juga bukti ilmiah secara nyata dalam kehidupan ini yang menunjukkan bahwa reinkarnasi tersebut ada. Untuk membahas penelitian ilmiah dan bukti ilmiah secara nyata dalam kehidupan manusia yang menunjukkan bahwa reinkarnasi itu ada, akan kita bahas pada video selanjutnya di channel ini. Untuk itu, ikuti terus channel ini dengan tekan tombol subscribe dan lonceng. Mari kita simak beberapa kejadian yang pernah ada dan disampaikan secara umum di media, yaitu tentang kejadian yang menunjukkan adanya reinkarnasi oleh beberapa anak di dunia. Yang pertama adalah seorang gadis asal India bernama Santi Devi pada 11 Desember 1926 di sebuah kota kecil di Delhi, India. Awalnya dia tidak pernah berbicara layaknya gadis-gadis kecil normal pada umumnya sampai usia 4 tahun. Namun, pada usia 4 tahun, gadis itu tiba-tiba membuat sebuah pengakuan yang membuat seluruh keluarganya terkejut. Santi mulai mengatakan bahwa rumah yang ditinggalinya tersebut bukanlah miliknya, dan mengatakan dia mulai mengingat detil kehidupan masa lalunya.
Pada usia 6 tahun, Santi meminta orang tuanya membawanya ke kota Mathura, negara bagian Uttar Pradesh, untuk menemukan suaminya dari kehidupan sebelumnya. Pada saat dia sekolah, dia mengatakan pada teman-temannya bahwa dia memiliki suami yang tinggal di Mathura. Tak hanya itu saja, dia juga mengatakan bahwa dirinya meninggal 10 hari setelah melahirkan disebabkan komplikasi. Dia juga menyatakan 3 ciri lain suaminya: memakai kacamata baca, memiliki jerawat di pipi kirinya, dan berkulit putih. Kepala sekolah kemudian mengidentifikasi seorang pengusaha di Mathura bernama Kedarnath, dan ternyata dia memiliki istri yang telah meninggal bernama Lugdi Devi. Istrinya meninggal 9 tahun yang lalu, 10 hari setelah melahirkan seorang putra. Kedarnath kemudian menawarkan untuk bertemu Santi dan kerabatnya di Delhi, bernama Pandit Kanjimal, untuk mengetahui kebenarannya. Pandit Kanjimal mengunjungi Santi dan kagum dengan detail yang diceritakan olehnya, sama persis dengan yang dialami Kedarnath. Kemudian dia mengatur agar bertemu dengan Kedarnath dan putranya Navneet Lal. Begitu bertemu, dia menyadari bahwa Kedarnath adalah suaminya. Setelah mendengar detail yang diceritakan oleh Santi, dia yakin bahwa gadis kecil ini adalah reinkarnasi Lugdi Devi. Dia juga menceritakan bahwa Lugdi Devi lahir tanggal 8 Januari 1912 dari keluarga Catur Buji di kota Mathura, lalu menikah dengan Kedarnath sebagai istri kedua. Santi Devi juga menceritakan detail rumit ketika dia melahirkan hingga meninggal dunia. Para peneliti dibuat terkejut dengan laporan tersebut. Mereka tak paham lagi bagaimana gadis 4 tahun itu bisa mengetahui tentang prosedur pembedahan yang rumit. Sampai Mahatma Gandhi waktu itu turun tangan melakukan penelitian pada 15 November 1935 bersama dengan 15 selebriti, kemudian membawanya ke Mathura. Santi juga mengenal banyak orang di Mathura dan memiliki banyak kebiasaan sama persis dengan Lugdi dan mengenali ayahnya di masa lalu, sehingga membuat semua orang terharu. Kisah yang kedua adalah anak yang bernama Cameron McCreely yang lahir di Glasgow, Skotlandia saat berusia 2 tahun. Ia bilang ia merupakan warga kota Bara, Skotlandia. Dia selalu menceritakan dengan detail tentang sebuah rumah putih di sisi pantai di mana pesawat mendarat. Ia juga bilang dan berbagi pengalamannya dengan hewan peliharaannya. Seekor anjing berwarna hitam putih yang selalu setia. Ditanya soal ayahnya, Cameron mendadak sedih. Ia bilang ayahnya bernama Sean Robertson yang meninggal akibat kecelakaan mobil. Karena ibunya melihat Cameron sangat rindu dengan Bara dan sering terlihat sedih saat menceritakan kehidupannya. Ia mengajaknya menempuh jarak 4 jam dengan pesawat ke kota itu. Anehnya saat di Bara,
ia bisa menunjukkan dengan pasti kemana arah rumahnya. Dan ternyata rumah itu terlihat sama persis seperti yang digambarkan selama ini. Di rumah itu terdapat foto hitam putih keluarga Richardson dengan anjing peliharaan mereka. Kepada ahli kejiwaan, Cameron mengakui tiba-tiba ia merasa masuk ke lubang hitam dan tiba-tiba ia berada di perut ibunya. Kisah ini menjadi kisah terbaik yang terdokumentasi dengan detail pada kasus reinkarnasi. Kisah yang ketiga adalah kisah bocah laki-laki bernama Billy Campbell dari Australia yang mengaku menjadi reinkarnasinya Putri Diana. Billy yang sendiri tentunya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kerajaan Inggris, apalagi mengingat usianya yang baru 4 tahun. David Campbell, ayah dari Billy, mulai bercerita bahwa putranya pertama kali berbicara tentang Putri Diana ketika dia baru berusia 2 tahun. Saat itu Billy juga bisa menceritakan detail tentang kehidupan Putri Diana saat balita. Bahkan ia menyebut Pangeran William dan Pangeran Harry sebagai putra-putranya. Billy kemudian dengan tepat menggambarkan seperti apa istana Balmoral tanpa pernah melihatnya sendiri. Balmoral sendiri merupakan kediaman musim panas favorit bagi keluarga kerajaan Inggris yang terletak di Skotlandia. Yang lebih mengejutkan, Billy seakan juga mengetahui bahwa Putri Diana meninggal akibat sebuah kecelakaan mobil di tahun 1997 silam. Ibunya menunjukkan kepadanya foto Putri Diana yang lain. Billy berkata, "Itu aku sebagai seorang putri. Lalu suatu hari sirine datang dan aku bukan putri lagi," ujar David menirukan ucapan sang putra. Ini dia kisah yang keempat, yaitu James Leininger. Di usia yang sangat muda, James Leininger tiba-tiba ingat kehidupan sebelumnya sebagai pilot perang Angkatan Udara Amerika. Saat itu, kebetulan James diberikan hadiah mainan pesawat terbang. Semenjak itu, ia menjadi terobsesi dengan pesawat terbang dan sering mengalami mimpi buruk. Tiap mimpinya, ia selalu menceritakan kepada orang tuanya James tentang pesawat perang, serangan peluru dan kecelakaan yang menakutkan. Saat berusia 3 tahun, ia menonton acara TV anak-anak soal pesawat. Tiba-tiba ia memberitahu dengan jelas bagian pesawat, perawatannya dan prosedur sebelum terbang dengan baik dan benar. Ia juga menjelaskan ke ayahnya kalau ia terbang dari landasan kapal besar bernama Natoma dan punya co-pilot bernama Jack Larson. Karena penasaran, ayahnya mencari tahu kebenaran cerita James, dan ternyata ia menemukan fakta soal Natoma dan berhasil mencari keberadaan Jack yang ternyata masih hidup. Kemudian ia menceritakan kepada ayahnya kalau ia meninggal di Iwo Jima. Sampai akhirnya sang ayah menemukan satu cerita yang hampir sama dengan pilot bernama James M. Huston Jr. yang meninggal pada peristiwa tersebut.
Ia segera menghubungi keluarga pilot tersebut dan memberikan gambar pesawat James yang sering digambar anaknya. Faktanya, adik pilot tersebut mengirim foto pesawat asli yang dikirim Angkatan Udara setelah saudaranya meninggal, dan foto dengan gambar tersebut ternyata sama persis. Kisah yang kelima yaitu Gus Taylor. Di usia 18 bulan, Gus Taylor bilang kepada orang tuanya kalau dia adalah kakeknya yang telah meninggal. Awalnya orang tuanya hanya menganggap kalau Gus masih terlalu kecil untuk mengerti kakeknya sudah meninggal sebelum ia lahir. Di usianya yang keempat, Gus bisa menebak foto keluarganya dan bilang ini adalah nenek Augie. Keluarga Gus punya rahasia yang gak pernah diungkapkan, yaitu kematian adik kakeknya yang meninggal karena dibunuh dan dibuang di San Francisco Bay, Amerika Serikat. Akhirnya seluruh keluarga merasa yakin kalau ia merupakan reinkarnasi kakek tersebut. Setelah mendengar cerita Gus soal kasus pembunuhan nenek Augie secara detail dan sangat jelas, kata Gus, setelah ia meninggal, Tuhan memberikannya tiket untuk lahir kembali. Ia harus melewati terowongan hitam panjang dan akhirnya lahir sebagai Gus. Itulah beberapa cerita tentang kesaksian dalam reinkarnasi yang sempat menggemparkan dunia. Kembali lagi ke masing-masing individu, apakah percaya dan tidak dengan adanya reinkarnasi. Sebagai makhluk Tuhan, kita masih banyak tidak tahu akan rahasia kehidupan ini dan rahasia alam ini. Baik, terima kasih telah menonton video kami dan ikuti terus channel kami untuk mendapatkan video-video baru kami selanjutnya. Namaste.